Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kita kembali berjumpa dalam Ekumene Bible Course. Ini pertemuan ketiga. Puji Tuhan. Saudara, ada banyak hal menarik yang kita akan bahas pada pertemuan ketiga ini. Baiklah, kita mulai dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mohon penjagaan-Mu, pertolongan-Mu agar kami bisa hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Karena hati kami seringkali licik dan ada kejahatan di dalam daging dan jiwa kami yang sering kami tidak sadari. Ampunilah segala ketidaktepatan yang kami pikirkan, kami ucapkan, dan kami lakukan. Mohon maaf Bapa, minta ampun Bapa. Kami akan membahas hal-hal yang penting Bapa. Mohon hikmat-Mu atas anak-Mu ini, agar kami mendengarkan kebenaran, menerima kebenaran yang murni Bapa. Engkau memberkati kru dan semua yang terlibat dalam pelayanan ini, termasuk hamba-Mu yang menerjemahkan dalam bahasa isyarat. Terima kasih Bapa, kami mulai dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara, dalam bab ini kita membahas mengenai beberapa kelompok manusia ditinjau dari perspektif keselamatan dalam Yesus Kristus. Hal ini sangat penting untuk memahami dengan benar pengajaran yang alkitabiah mengenai keselamatan di luar Kristen. Ada beberapa kelompok pertama, kedua, ada kelompok 3, ada kelompok 4, ada kelompok 5, dan yang terakhir saudara ada kelompok 6. Saya mulai dari kelompok 6. Ya. Kenapa tidak dari kelompok 1? Kelompok 6 ini adalah kelompok orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Dari penjelasan kelompok ke-6 ini nanti kita akan lebih memahami kelompok-kelompok yang lain, kelompok kelima, keempat, ketiga, kedua, dan kelompok yang pertama. Kelompok keenam, saya tidak rela saya taruh di urutan pertama, sehingga saya taruh di urutan terakhir, tetapi saya harus menjelaskan terlebih dahulu. Kelompok keenam adalah kelompok orang-orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memahami dengan tepat yang dimaksud dengan menolak Tuhan Yesus Kristus. Sebab dengan memahami kata menolak di sini, maka kita juga dapat memahami dengan benar yang dimaksud dengan menerima Yesus Kristus dan mereka yang tidak menerima tapi juga tidak menolak. Masa Pak ada kelompok itu? Ya. Ada kelompok orang yang tidak menerima karena tidak mendengar Injil, atau mendengar Injil tetapi salah, dan juga tidak menolak, artinya tidak melakukan kebencian. Karena mereka tidak mungkin menerima kalau mereka tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil. Dalam perjanjian baru kita menemukan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Penolakan tersebut ditandai dengan usaha untuk merusak pemberitaan Injil, dengan kebencian terhadap Yesus dan para pengikutnya. Dari tindakan orang-orang Yahudi yang dikepalai oleh para pemimpin agama, kita dapat memahami yang dimaksud dengan menolak Yesus. Mereka memusuhi Yesus Kristus dalam bentuk membenci dan mendatangkan kesulitan bagi para pengikut Yesus atau orang percaya. Walaupun orang-orang Yahudi sudah mendengar Injil atau mendengar berita keselamatan dalam Yesus Kristus, tetapi mereka bersikap melawan. Perlawanan mereka terhadap Yesus dibangun dari perasaan dan pikiran yang penuh kebencian
dan hati yang jahat. Nah, orang-orang seperti ini sebenarnya bukan saja membenci Yesus dan pengikutnya, tetapi juga terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka juga tidak bersikap baik terhadap Yesus dan pengikutnya. Pasti mereka melakukan perlawanan, penghinaan terhadap nama Yesus, sampai pada usaha untuk menghalangi pemberitaan Injil. Bahkan sampai pada tingkat berusaha memunahkan kekristenan. Biasanya penolakan seperti ini dilakukan oleh pihak atau kelompok orang yang beragama, yang merasa terganggu oleh pengajaran iman Kristen. Jadi kekristenan dianggap mengganggu keberagamaan mereka. Seperti orang Yahudi merasa pemberitaan Injil, ajaran Yesus tentang Yesus itu mengganggu keberagamaan mereka. Orang-orang seperti ini pada dasarnya adalah orang-orang yang memiliki karakter yang buruk dan sangat tidak terpuji. Nah, saudara boleh menguji ini ya saudara. Kalau sampai orang melakukan perlawanan terhadap raja di atas segala raja ini, kelakuannya pasti jahat. Ada orang-orang non-Kristen, ada orang-orang yang memang bukan umat pilihan dan memang bukan orang terpilih menjadi umat pilihan. Tetapi mereka tidak bersikap jahat terhadap Yesus, tidak bersikap jahat terhadap orang Kristen. Ya, tidak melakukan usaha untuk memunahkan orang Kristen atau menghalangi pemberitaan Injil. Ini berbeda dengan orang yang menolak Yesus ini. Menolak berarti melawan. Nah, orang-orang seperti ini juga perilakunya buruk. Di Matius 23 ayat 1 sampai 39, Yesus menelanjangi perilaku mereka yang sangat buruk. Orang-orang seperti ini gila hormat, menaruh beban ke atas orang sementara mereka sendiri tidak memikul beban tersebut. Arogan. Yesus menyebut mereka sebagai pemimpin yang buta dan bodoh, munafik dan tidak bisa menjadi contoh. Boleh dilihat kehidupan sehari-harinya, pasti jorok. Dari luar mereka kelihatannya saleh, tetapi sebenarnya hati mereka busuk. Yesus juga menyebut mereka sebagai ular beludak. Mereka adalah orang-orang yang akan dihukum dengan hukuman berat. Tetapi biasanya para pengikutnya buta terhadap kenyataan perilaku mereka. Sebab biasanya para pengikutnya menyanjung, memuja dan sangat menghormati pemimpin agama mereka. Sampai para pengikutnya dibutakan oleh perilaku pemimpin mereka yang sebenarnya bengkok. Dalam sepanjang sejarah akan ada selalu kelompok seperti ini. Dan kelompok orang yang menentang Yesus sampai tingkat menghina nama Yesus, menghambat pemberitaan Injil. Ini kelompok antikris yang utama, termasuk antikris utama. Ada banyak antikris, tapi ada antikris utama. Kelompok ini dimotori oleh kekuatan dari kuasa kegelapan yang memang tidak menghendaki ya kekristenan sampai ke ujung bumi. Pada abad kekristenan, pada abad mula-mula atau pada zaman kekristenan mula-mula, kekristenan menghadapi agama Yahudi atau Yudaism. Kekuatan mereka itu sebenarnya dimotori oleh kuasa kegelapan. Di Lukas 22 ayat 52 sampai 53, Yesus berkata, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Ini pernyataan Tuhan kepada imam-imam kepala atau tokoh-tokoh agama. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Dan Yesus berkata ada saatnya orang menganiaya orang Kristen dan merasa sedang beribadah kepada Allah.
Yesus yang berkata, ada saat di mana orang menganiaya kamu dan mereka merasa sedang beribadah kepada Allah dengan cara menganiaya kamu. Kuasa kegelapan inilah yang memotori aniaya terhadap Yesus dan semua pengikutnya di sepanjang sejarah. Bersamaan dengan aniaya terhadap orang Kristen oleh orang-orang yang beragama Yahudi, orang percaya juga menghadapi aniaya dari pihak kekaisaran Romawi. Pada zaman itu orang percaya mengalami aniaya yang sangat hebat dalam waktu panjang dari kekaisaran Romawi. Ratusan tahun orang percaya mengalami penderitaan yang luar biasa tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya Romawi ditaklukkan tanpa pedang, ditaklukkan tanpa kekerasan oleh pemberitaan Injil. Pada tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius Agung menjadi Kristen dan mengkristenkan seluruh wilayah Roma. Orang Kristen memberitakan Injil tanpa pedang, tanpa perang, tanpa penaklukan satu wilayah dengan kekerasan. Kalau tidak ada kuasa Allah di balik ini, tidak mungkin, saudara. Orang-orang sederhana yang lemah, ya, yang dipukul tidak membalas memukul, ya, tetapi tetap eksis dan bisa menyelamatkan seluruh benua Eropa pada waktu itu. Pada abad selanjutnya, khususnya sejak Romawi runtuh, orang Kristen menghadapi kekuatan besar dari Timur Tengah yang membuat kekristenan di Timur Tengah dan Asia nyaris punah. Sampai kapanpun kekristenan akan berhadapan dengan agama samawi, agama yang diyakini datang dari wahyu Allah. Seperti agama Yahudi yang tidak mengakui Injil dari Allah sendiri. Seperti yang tadi saya kemukakan, penentangan yang sifatnya permanen, yang terus-menerus itu justru dari pihak orang-orang beragama yang merasa keberagamaannya terganggu oleh ajaran Kristen. Mereka sangat menentang Yesus sebagai anak Allah. Mereka menentang ajaran Tritunggal yang mereka anggap sebagai merusak konsep monoteisme, ya, atau tauhid menurut versi mereka. Ini juga sangat dibenci oleh orang Yahudi. Kelompok yang menolak Yesus ini biasanya berhadapan langsung dengan kekristenan dan berusaha untuk menyerang atau memusuhi orang percaya. Biasanya kelompok ini memaksakan kehendaknya kepada kelompok lain atau kelompok yang berbeda agama. Tidak segan-segan kelompok ini bisa merusak rumah ibadah agama lain dan memaksa orang lain untuk menganut agamanya. Musuh yang dipandang utama adalah kekristenan. Mereka adalah manusia-manusia yang pasti binasa sebab melawan Allah, melawan anak Allah. Ya. Kalau nurani mereka baik, sekalipun keyakinan mereka bertentangan dengan Injil, mereka tidak akan mengupayakan penderitaan bagi orang lain termasuk terhadap orang Kristen. Jadi kita melihat orang-orang yang bukan Kristen tetapi tidak melakukan penganiayaan atau persekusi karena memang orang baik. Makanya kalau orang jahat, jangankan kepada orang Kristen yang beda agama, kepada sesama orang beragama pun dia akan jahat. Akan memanipulasi agama untuk kepentingan pribadi, hidupnya juga pasti tidak bersih. Jadi kalau ada yang bermaksud menyengsarakan dan membunuh orang-orang percaya dengan pemikiran bahwa mereka membela Allahnya, mereka adalah kelompok antikris, saudaraku sekalian. Kelompok ini adalah orang-orang yang dikatakan dalam Alkitab sudah berada di bawah hukuman. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 18 tertulis, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah.
Orang-orang yang membenci Yesus dan melakukan perlawanan terhadap pemberitaan Injil, perhatikan orang-orang seperti itu. Pasti wajahnya memancarkan aura kejahatan. Bukan saja kepada orang Kristen, tapi juga kepada orang-orang sesama seagamanya. Biasanya mereka menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Biasanya pula mereka tidak memiliki toleransi terhadap orang lain dalam banyak aspek. Karena Yesus adalah Raja segala raja, benar. Dia juga adalah firman kebenaran. Maka mereka yang menolak kebenaran sudah di bawah hukuman. Nah, ini dengan cepat saya menunjukkan kepada saudara kelompok yang keenam, kelompok orang yang menolak Yesus. Menolak berarti melakukan dan mengadakan perlawanan. Kelompok kelima, ini adalah manusia yang tidak menerima Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga tidak bisa dikatakan menolak. Mereka sebenarnya dapat disebut sebagai bersikap pasif terhadap Tuhan Yesus. Pasif terhadap Injil. Sikap ini terjadi disebabkan karena mereka tidak mendengar Injil dengan benar. Banyak orang yang tidak mendengar Injil dengan benar. Kalau dari kecil sudah dibangun satu pengertian yang salah tentang Injil, hatinya sudah tertutup. Dan kita harus menerima mereka bukan orang yang disebut umat pilihan. Mereka tidak termasuk terpilih, saudaraku. Jadi saudara harus bisa membedakan, memahami siapa yang dimaksud dengan umat pilihan itu, saudara, ya. Harus bisa mengerti apa yang dimaksud dengan umat pilihan itu. Jadi kalau ini zaman PL, zaman sebelum anugerah maksudnya, sebelum zaman salib, mereka memang bukan orang yang menjadi umat pilihan. Jadi ini sekarang zaman perjanjian baru. Separuh dunia mungkin juga belum pernah mendengar Injil. Ya. Artinya ada orang yang pernah lahir sampai mati tidak pernah mendengar Injil, walaupun pada zaman anugerah. Lalu ada kelompok orang yang mendengar Injil salah. Ini ada orang yang tidak pernah mendengar Injil karena memang zamannya zaman sebelum Yesus. Ada orang yang tidak pernah mendengar Injil karena memang belum terjangkau Injil. Ada orang yang tidak mendengar Injil karena salah konsep. Salah konsep karena pemberitaan Injil yang tidak benar. Ini kelompok ini maksudnya. Mereka bersikap a priori terhadap Injil disebabkan persepsi mereka yang salah terhadap Yesus. Ini kelompok orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil dengan benar. Jadi, apa yang mereka pahami mengenai Injil itu salah. Seperti misalnya mereka hanya mendengar bahwa Allah memiliki anak. Masa Allah punya anak? Mereka hanya mendengar bahwa Allah memiliki anak tanpa mengerti pengertian anak tersebut. Maksudnya anak itu apa? Apakah seperti Tukiyem kawin sama Tukijo, punya anak Parno? Bukan anak secara begitu, saudaraku, secara walat ya. Tukijo, Tukinem kawin punya anak, namanya siapa? Kimin. Bukan begitu. Pengertian anak itu bukan demikian. Ya. Mereka dari kecil sudah dicekoi pengertian bahwa orang Kristen itu menjadikan manusia yang bernama Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Sedangkan pengertian Tuhan dalam kekristenan beda dengan pengertian Tuhan dalam agama lain. Apa maksud Tuhan di situ? Hal tersebut tentu mereka anggap sesat dan keterlaluan. Masa manusia dijadikan Tuhan? Pada zaman Tuhan Yesus, ia pun dianggap menghujat Allah karena mengaku anak Allah. Dan orang-orang Yahudi tidak pernah memahami dengan benar bahwa tidak pernah mau memahami dengan benar siapa sebenarnya Yesus itu.
Begitu kuatnya goresan informasi yang tidak tepat itu dalam jiwa mereka, sehingga mereka selalu memandang Yesus dari perspektif yang salah. Ada sikap prejudis. Prejudis artinya penilaian terhadap sesuatu tanpa terlebih dahulu mendalami pokok masalah tersebut. Mereka begitu kuat, ya, prejudis mereka begitu kuat terhadap Injil dan Yesus. Ya. Menilai negatif tanpa melihat pokok masalahnya dengan benar. Kalau dalam area pengadilan berarti suatu tuduhan dan hukuman atas seseorang tanpa proses pengadilan. Jadi tidak ada praduga tak bersalah di sini. Mestinya belajar dulu baru boleh memiliki persepsi. Tetapi sering kan kita mendengar orang memberi persepsi-persepsi yang salah tentang Yesus. Nah, kita juga sebagai orang Kristen jangan mencoba memandang tokoh agama lain atau ajaran lain dari perspektif kitab suci kita. Itu picik namanya. Kita jangan mencoba memandang tokoh agama lain, kitab sucinya atau ajarannya dari sudut pandang kita. Itu namanya picik. Lebih baik kita memandang Alkitab dari sudut pandang kita dan membiarkan orang memiliki pandangan sendiri sesuai dengan sudut pandang mereka yang didasarkan pada kitab suci mereka. Supaya kita itu hidup dalam kehidupan yang beradab di masyarakat yang heterogen atau majemuk ini. Jadi bagaimanapun semua adalah akibat kondisi yang membuat mereka tidak mengenal dengan benar Injil Kerajaan Surga. Jadi semua adalah akibat kondisi yang membuat mereka tidak mengenal dengan benar Injil Kerajaan Surga. Akhirnya mereka tidak pernah menjadi orang percaya disebabkan ya mereka tidak mendengar Injil dengan benar. Jiwa mereka telah diracuni oleh berita yang salah mengenai Injil. Sampai pada tingkat tidak pernah bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena mereka tidak memiliki hati yang jahat, yang walaupun mereka salah mengerti mengenai Injil dan pribadi Yesus, tetapi mereka tidak bersikap jahat terhadap orang Kristen. Pada dasarnya jiwa mereka baik, sehingga tidak mengadakan permusuhan kepada orang Kristen. Dan tidak sedikit mereka yang memiliki jiwa lapang, jiwa yang legowo, untuk bisa mengerti orang lain dengan keyakinannya. Dan di masyarakat kita bertemu dengan orang-orang seperti itu. Kita juga menemukan petinggi-petinggi negara, pejabat-pejabat pemerintah yang memiliki kebesaran jiwa untuk menerima orang lain dengan keyakinan yang berbeda. Walaupun kemudian ada kelompok lain yang menganggap toleransi itu dipandang pengkhianatan terhadap agamanya. Nah, orang-orang seperti itu yang memandang bahwa toleransi itu pengkhianatan terhadap agamanya biasanya orang-orang jahat. Anda boleh lihat orang-orang begitu. Pasti jahat. Licik. Kalau kita bersikap toleransi terhadap orang yang beragama lain, itu wujud atau bentuk kasih. Memang kita tidak boleh kok mengkristenkan orang. Kita menjadi saksi soal orang menjadi Kristen atau tidak urusan dia. Dan kalau dia menjadi Kristen, hanya beragama Kristen, mendingan enggak usah. Sebab kalau menjadi Kristen itu berarti harus menjadi serupa dengan Yesus. Jadi jangan bangga melihat orang non-Kristen jadi orang beragama Kristen. Hati-hati saudara. Diuji dulu lewat waktu, bisa belasan tahun, bisa puluhan tahun. Nah, kita melihat kenyataan orang-orang non-Kristen yang masuk Kristen lewat perjalanan waktu, akhirnya karakternya belum beres kalau nggak jatuh dalam dosa uang, percabulan atau perzinahan atau pelanggaran seks dan lain sebagainya. Jadi kita jangan puas, jangan bangga kalau ada orang non-Kristen masuk Kristen. Ya. Hati-hati, diuji dulu lewat waktu panjang.
Jadi ada orang-orang non-Kristen yang memiliki nilai-nilai kebaikan, kasih dalam dirinya. Tentu dalam kualitas kasih yang terbatas ya. Kalau saya katakan terbatas karena kalau orang percaya mengasihi sama itu seperti diri sendiri. Maksud saya kalau orang percaya itu mengasihi orang lain dengan kasih Allah. Kalau mereka mengasihi sesama seperti diri sendiri itu mampu. Jadi orang non-Kristen itu bisa mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Membela agama, membela negara. Seperti mengasihi diri sendiri. Bisa. Ya. Bisa, bukan tidak. Nah tapi kalau orang percaya nanti saya jelaskan di kelompok yang pertama. Itu kasih Allah. Nilai kasih yang terbatas tersebut yang mereka miliki cukup membuat mereka tidak melakukan permusuhan terhadap sesamanya juga kepada orang Kristen. Nurani mereka adalah nurani yang tidak menginginkan penderitaan sesamanya, termasuk penderitaan orang-orang Kristen. Tidak sedikit mereka yang suka berbuat baik kepada sesama sampai bisa mengasihi sama seperti diri sendiri. Ini kelompok yang tidak membenci Yesus walaupun tidak mengenal dia. Mungkin juga memandang Yesus itu aneh. Memandang orang Kristen juga aneh, tidak ngerti. Tapi tidak membenci. Mereka tidak mengasihi Yesus karena tidak kenal. Mereka hanya menghormati Yesus dan Injilnya beserta dengan pengikutnya pada batas toleransi beragama. Mengenai orang ini Yesus bisa berkata, mengenai orang-orang seperti ini bisa termasuk orang yang barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Bila secangkir air putih yang diberikan kepadamu, secangkir air saja itu tidak hilang upahnya. Ketika Tuhan mengatakan itu di tengah-tengah masyarakat Yahudi yang sebagian mereka membenci Yesus dan murid-muridnya, saudara. Lukas 9 ayat 50 ya. Kadang-kadang orang-orang ini melakukan pembelaan terhadap orang Kristen dalam batas tertentu. Ketika orang-orang Kristen diperlakukan tidak adil, mereka tidak ikut-ikutan, mereka tidak berbuat apa-apa. Artinya tidak menyakiti orang Kristen. Kalau mereka tidak berbuat banyak untuk Injil dan untuk Tuhan Yesus, karena memang tidak mengenal, tapi tidak mengadakan permusuhan. Ketika gereja dibakar, mereka berkata, jangan dong, kamu tuh jahat banget sih. Ada orang-orang yang membela seperti itu. Ada gereja yang dibakar, masyarakat sekitarnya melindungi gereja itu. Ternyata si pembakar itu datang dari kampung yang jauh. Nah kan ada fakta-fakta begitu. Nah orang-orang di sekitar itu malah melindungi. Jangan dong, gitu. Kok kamu nggak ada urusan dari tempat jauh kok bisa ngeluruk atau datang dari jauh di sini. Hal ini bisa dimengerti sebab bagaimana mereka bisa memperlakukan Yesus secara baik seperti orang Kristen karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Dalam kehidupan saya di tengah-tengah masyarakat dan keluarga besar yang tidak semua orang Kristen, saya sudah menemukan orang-orang baik seperti ini, benar-benar baik. Ya, dengan mata keadilan dan kecerdasan kita bisa memahami bahwa mereka bukan orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai menolak Yesus. Oh, mereka menolak. Jangan disamakan dengan menolak yang dalam tingkat memusuhi. Seseorang dikatakan menolak apabila melakukan perlawanan dari penghinaan terhadap Yesus sampai pada tindakan kekerasan terhadap orang percaya. Dikatakan menolak kalau mereka dengan kesadaran bersikap memusuhi. Tetapi kelompok ini tidak memahami Injil dengan benar. Ya. Jadi mereka tidak melakukan tindakan persekusi kepada orang Kristen. Nah, ketika mereka melihat tindakan orang Kristen yang tidak senonoh, maka semakin yakinlah bahwa jalan keselamatan dalam Yesus itu omong kosong. Mereka tidak menghina Yesus. Mereka juga tidak menghormati Yesus. Mereka tidak bisa menerima Yesus karena pengikutnya ternyata melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Bahkan kejahatan.
yang sama seperti orang lain yang bukan Kristen. Akhirnya mereka bisa menyimpulkan omong kosong itu Injil. Sudah salah memahami Injil, lalu melihat kelakuan orang Kristen yang tidak senonoh. Jadi tidak bisa percaya Yesus, tetapi karena hatinya tidak jahat, mereka tidak memusuhi. Kalau mereka tidak memperlakukan Yesus sepantasnya karena mereka memang tidak mengenal Dia dengan benar. Hal ini masih bisa ditolerir. Tetapi betapa celaka orang-orang yang mengenal Yesus tetapi tidak memperlakukan Dia sepantasnya. Maksud saya ada orang-orang Kristen yang mengenal Yesus secara benar tetapi hidupnya tidak benar. Membuat batu sandungan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kelompok kelima ini memang bukan umat pilihan Allah. Tetapi kita tidak boleh memastikan mereka pasti masuk neraka loh. Kelompok 5 ini sangat besar kemungkinan termasuk orang-orang yang akan dihakimi menurut perbuatannya sesuai dengan pengertian kebaikan atau hukum yang mereka pahami. Wahyu pasal 20 saudaraku. Wahyu pasal 20. Ya, ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Jadi setiap orang kan dihakimi menurut pemahaman hukum yang mereka miliki. Nah, di Roma pasal 2 ayat 12 sampai 15 nanti kita juga akan membaca. Dihakimi menurut nurani. Di mana dalam nurani mereka itu ada tertulis hukum, saudaraku. Ya. Nah, kalau orang membenci orang lain, membenci agama lain sampai tingkat menganiaya atau persekusi, ya itu sudah kartu mati. Sudah pasti itu melanggar hukum. Melanggar hukum kemanusiaan. Dimanapun sikap itu sikap yang salah. Kalau sampai ada agama yang mentolerir itu atau mengajarkan itu, ayo bunuh orang yang beragama lain. Itu bukan Allah yang, itu pasti kuasa kegelapan. Pasti jahat itu saudara. Pasti jahat. Kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh loh mempersekusi orang non-Kristen. Ya. Adalah keliru kalau kita memandang orang yang tidak mendengar Injil dengan benar, ya, atau yang salah mendengar Injil, dihakimi menurut iman atau sikap mereka terhadap Yesus. Mereka tidak pernah mendengar Injil dengan benar, tapi mereka masih ada peluang masuk dunia yang akan datang. Hari ini tergantung nurani mereka. Ya. Bila berbicara mengenai nurani, hanya Tuhan yang tahu. Kalau kelihatannya mereka ramah terhadap Injil dan kelihatannya ramah terhadap orang percaya, kita juga tidak tahu dalam hati mereka bagaimana. Pokoknya mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka yang itu didasarkan pada nurani mereka. Ini saya agak gelisah untuk menjelaskan hal ini. Nanti ada tema khusus mengenai peran perbuatan baik. Ya, ini saya bicara cepat sekali karena saya mau mengejar bahan yang harus saya sudah sampaikan, saudara. Tidak ada penghakiman berdasarkan iman. Tidak ada. Penghakiman selalu berdasarkan perbuatan. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena iman itu adalah tindakan. Jadi Paulus mengatakan, aku berusaha, baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya berkenan kepada Allah, karena semua kita akan menghadap tata pengadilan Allah
dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita, baik atau jahat. Kalau pengertian keselamatan bukan karena perbuatan, itu bukan dimaksudkan lalu kita boleh berbuat sembarangan. Keselamatan karena salib. Semua manusia di dunia ini ditebus. Yesus memikul dosa mereka, itu kalimat yang tepat, saudaraku. Dengan Yesus memikul dosa mereka, maka semua orang akan dihakimi. Kalau orang percaya, dihakimi menurut perbuatan berdasarkan iman. Iman itu tindakan. Jadi perbuatan berdasarkan iman artinya tindakan dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Maka kelasnya adalah berkenan kepada Allah. Tetapi kalau orang non-Kristen dihakimi menurut perbuatan mereka sesuai dengan hukum yang mereka pahami. Tapi kalau bagaimana Pak dengan orang yang menolak Yesus? Tadi sudah saya katakan kalau orang itu membenci sesamanya, tidak usah membenci orang Kristen, membenci orang beragama lain. Udah pasti jahat. Orang begitu jahat. Terhadap sesama orang beragamanya pun pasti juga jahat. Yuk periksa saja. Orang-orang licik-licik begitu. Biasanya mereka itu memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi. Mereka bisa mempolitisir agama untuk kepentingan-kepentingan pribadi sebenarnya. Kasihan. Orang-orang yang tulus bisa diperdaya ya. Kasihan saudaraku. Apalagi orang-orang yang sedang, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang yang mengalami stres karena ekonomi, mudah disulut emosinya dengan dasar agama atau atas nama Tuhan, atas nama Allah ya. Jadi orang Kristen akan dihakimi, saudaraku. Yang dihakimi itu bukan imannya, perbuatannya. Kalau orang Kristen dihakimi dengan standar perbuatan berdasarkan iman. Iman itu tindakan yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Maka Paulus berusaha untuk menjadi seorang yang berkenan kepada Allah. Tapi kalau orang non-Kristen dihakimi menurut perbuatan sesuai dengan pemahaman hukum yang mereka pahami, saudara. Ya. Mungkin ada yang agak terkejut ya mendengar hal-hal begini. Ikuti dulu nanti saudara akan memahami. Ya, ayo belajar ya. Ini kelompok kelima tadi, orang yang salah mendengar Injil. Ya. Kelompok keempat, kelompok manusia yang tidak pernah mendengar Injil sama sekali. Sehingga mereka tidak pernah percaya dan menerima Yesus. Mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman sebelum anugerah. Sebelum zaman Yesus, kalau Yesus datang tahun 1, jadi sebelum tahun 1, sebelum Masehi, ya. Sebelum zaman Yesus, ya. Sebelum Yesus hadir di bumi, sebelum zaman anugerah. Apakah mereka semua masuk neraka? Jangan naif, jangan picik. Bagaimana dengan umat perjanjian lama yang hidup dalam kehidupan mereka? Apakah mereka semua masuk neraka? Pandangan yang keliru kalau memandang orang yang tidak pernah mendengar Injil akan dihakimi menurut iman atau dihakimi berdasarkan sikap mereka terhadap Yesus. Orang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Lagi pula tidak ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa seseorang akan dihakimi menurut iman. Tidak ada. Tetapi semua orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Roma 14 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10 dan lain sebagainya. Iman bukanlah ukuran untuk menghakimi seseorang. Tetapi iman adalah peragaan hidup atau perilaku yang mana seseorang akan dihadapkan kepada penghakiman.
Iman bukanlah ukuran untuk menghakimi seseorang. Tetapi iman adalah peragaan hidup atau perilaku yang mana perilaku itu akan diperhadapkan kepada penghakiman. Dari perbuatan seseorang nampak apakah ia seseorang yang hidup dalam pembenaran oleh iman atau tidak. Saya ulangi saudara. Setiap orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan. Perbuatan. Perbuatan berdasarkan iman dan perbuatan berdasarkan hukum. Kalau orang yang perbuatannya berdasarkan iman, itu hukumnya adalah Tuhan sendiri. The Lord is my law. Jadi harus berkenan. Sedangkan berdasarkan hukum ini, ya masing-masing orang punya pemahaman hukum yang berbeda. Maka ada kitab-kitab yang dibuka dan setiap orang dihakimi menurut kitab-kitab itu. Ada seorang pernah mengatakan begini, Pak, orang tua saya itu orang baik. Ini orang Tionghoa kuno ya. Tidak mendengar Injil, Pak, atau salah mendengar Injil. Aduh gimana ya, Pak? Oh, belum tentu dia masuk neraka, Pak. Belum tentu. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan. Kalau mereka baik, itu bisa masuk dunia akan datang sebagai anggota masyarakat. Nah, orang-orang Kristen yang tidak rela berkata, oh tidak bisa Pak, semua keselamatan berdasarkan ini salib. Oh iya, Yesus pun mati untuk mereka. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan atau karena iman. Oh iya, karena iman, betul. Kenapa? Kalau orang percaya itu mengalami yang disebut pembenaran. Orang non-Kristen tidak, pembenaran. Dari pembenaran ini orang dianggap benar, diterima Allah Bapa, diberi Roh Kudus, diajar Injil, Allah menggarap melalui segala sesuatu, segala peristiwa, Roma 8 ayat 28, supaya berkenan. Kalau tidak hidup dalam penurutan itu berarti tidak beriman. Jangan heran kalau kita berkata mereka disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya, mengerti ya saudara? Semua orang dihakimi menurut perbuatan. Kalau orang-orang non-Kristen menurut perbuatan berdasarkan hukum yang mereka pahami. Kalau orang Kristen perbuatan berdasarkan iman. Iman itu berkenan kepada Allah. Nah, ada orang Kristen yang berkata, enggak bisa Pak. Keselamatan bukan karena perbuatan, tapi karena karya Kristus. Oh iya, Yesus mati untuk semua orang. Kita dibenarkan karena iman, karena kita mendengar Injil, kita umat yang terpilih. Tapi belum tentu masuk surga kalau kita tidak merespon dengan iman yang benar. Iman itu penurutan. Dari penurutan itu seseorang bisa mengalami atau mencapai kehidupan yang berkenan kepada Allah. Orang yang beriman harus memiliki kehidupan seperti Yesus. Standarnya adalah berkenan di hadapan Allah. Dalam hal ini orang yang tidak mengenal Yesus tidak dihakimi menurut standar perilaku orang beriman. Mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka sesuai dengan pengertian kebaikan atau hukum yang mereka pahami. Kalau bangsa Israel dihakimi menurut Taurat, karena punya Taurat. Nah kalau bangsa lain, bangsa Cina, orang Indian, mereka dihakimi menurut hukum yang mereka pahami. Kalau bangsa Israel, mereka dihakimi menurut Taurat yang tertulis. Ada yang berkata, Pak, tapi tidak ada orang yang bisa melakukan hukum dengan baik. Oh amin, tetapi ada darah domba yang disembelih. Darah domba ini simbol atau tindakan profetik, tindakan nubuatan dari darah Yesus yang akan menghapus atau mengangkat dosa seluruh dunia. Jadi bila mereka melakukan pelanggaran terhadap Taurat, pelanggaran mereka dapat diselesaikan oleh korban darah binatang yang nantinya akan digenapi oleh penumpahan darah di kayu salib.
Fakta yang dapat kita jumpai pula di perjanjian lama, dapat ditemukan orang-orang yang memiliki kesetiaan kepada Yahweh. Seperti ketika bangsa Israel membuat patung anak lembu emas, yaitu pada waktu Musa naik ke atas gunung Sinai, Keluaran pasal 32. Ada orang-orang yang tidak ikut melakukan penyembahan kepada anak lembu emas. Apakah mereka semua masuk neraka nanti? Kesetiaan mereka itu kan dinilai baik. Pada waktu zaman Elia ketika orang-orang menyembah Baal, ada 7.000 orang yang setia kepada Elohim Yahweh. Ini beresiko loh mereka memiliki raja dan ratu yang bengis. 1 Raja-Raja pasal 19. Apa kesetiaan seperti ini tidak bernilai di hadapan Tuhan? Bagaimana dengan Rahab? Wah, banyak lagi, saudara. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan menghuni langit baru, bumi baru sebagai anggota masyarakat. Sikap Allah kepada umat pilihan perjanjian lama ini tentu tidak berbeda dengan sikap Allah kepada bangsa-bangsa lain yang memiliki perilaku yang baik di mata Allah. Jadi bukan karena bangsa Israel itu umat pilihan, lalu Allah memberikan kemudahan, hak khusus masuk dunia akan datang. Nah bangsa lain, nah kenyataannya saudaraku bangsa Israel pun tidak sedikit yang jahat-jahat. Sementara bangsa lain tidak sedikit yang baik-baik. Misalnya kalau saudara membaca sejarah bangsa Cina, oh ada kaisar yang baik, ada masyarakatnya yang baik. Nah, seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa secara individu dan secara kemanusiaan, bangsa Israel sama dengan bangsa-bangsa lain. Saya sudah menjelaskan ini. Nilai secara individu, secara kemanusiaan itu sama. Nah, kenapa bangsa Israel itu istimewa? Ya, karena mereka memuat atau memikul rencana Allah. Ya kan? Begitu saudaraku. Dari bangsa itu akan keluar Mesias, mereka adalah bangsa yang mewarisi pengenalan akan Allah. Nah itu saudara dengar lagi ya, supaya saudara tahu bahwa bangsa Israel secara individu tidak lebih baik dari orang Jepang atau orang Cina ya. Tidak lebih dari orang Ambon atau orang Jawa saudara. Nilai jiwa sama. Jadi kalau kita lihat Alkitab begitu istimewanya bangsa itu. Karena memang Alkitab ditulis dalam budaya dan pikiran Yahudi. Tetapi sebagai orang percaya kita tahu bahwa setiap individu itu nilainya sama. Saya sudah menjelaskan di pertemuan yang lalu. Nanti saudara ikuti itu. Paulus yang mengatakan tidak ada lebihnya orang Ibrani dari orang Yunani. Nah dalam Roma pasal 2 ayat 12-15 Paulus berkata begini. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi kalau orang Israel berbuat salah, tapi tidak melakukan korban sembelian darah yang ditumpahkan, keras kepala, yang begini ini ya nggak bisa masuk surga, saudara. Dia harus melakukan korban penebusan dosa. Karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Tapi orang yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan. Tuh, melakukan hukum Taurat dibenarkan. Ini jangan dikaitkan dengan korban Kristus loh. Maksudnya ini pembenaran oleh penghakiman. Dengerin terus ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal ini akan nampak pada hari bilaman Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi, tuh bicara soal penghakiman kan, menghakimi segala sesuatu sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Ya,
Hal ini akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Tidak sedikit mereka yang suka berbuat baik kepada sesama sampai bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Jadi saudaraku, bagi saudara-saudara yang selama ini takut ada orang tua, nenek moyang atau siapa yang tidak mengenal Injil atau salah mengenal Injil sampai meninggal dunia, Anda jangan berkata pasti masuk neraka. Ya, ada penghakiman untuk mereka. Ya. Bayangkan kalau ini kejadian yang pernah saya dengar langsung dari orang tua. Jadi satu kampung ya masuk Kristen atau menjadi Kristen. Tapi ternyata pendetanya melakukan perbuatan yang tidak senonoh sampai pergi ya. Adalah perbuatan yang tidak senonoh. Akhirnya orang-orang kampung itu berhenti jadi Kristen. Gimana tuh? Banyak misteri yang tidak bisa dijawab dengan mudah. Mereka belum mendengar Injil dengan benar, baru menjadi Kristen, yang memberitakan Injil yang membuat mereka masuk Kristen berbuat tidak senonoh. Belum mendengar Injil loh, salah mendengar Injil. Nah apalagi yang belum pernah mendengar Injil sama sekali. Ya, sekarang kelompok ketiga. Sebenarnya kelompok ini juga yang disebut juga ditentukan menjadi umat pilihan. Karena mendengar Injil. Ini kelompok orang Kristen yang mendengar Injil dan seharusnya memahami Injil lebih baik dibanding orang di luar Kristen. Tetapi mereka tidak merespon Injil dengan benar sehingga mereka sangat dangkal dalam pemahaman mengenai Injil. Kelompok ini kelompok orang Kristen yang jarang ke gereja, bahkan tidak pernah ke gereja. Pada dasarnya gaya hidup mereka tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen. Ya, pada dasarnya gaya hidup mereka tidak berbeda dengan orang-orang non-Kristen yang jahat. Tentu banyak orang non-Kristen yang tidak jahat. Tapi ada orang-orang non-Kristen yang jahat. Dan ada orang-orang Kristen yang jahatnya sama. Orang-orang begini pindah agama gampang. Orang-orang seperti ini mudah pindah agama. Jadi jangan saudara kagum dengan anak-anak Kristen yang orang tuanya majelis atau pendeta. Kemudian menjadi orang yang pindah agama. Saya perhatikan orang-orang begitu. Nanti kalau jadi pejabat pun korupsi. Lihat aja. Jadi pejabat pun korupsi. Moralnya pun rendah. Jadi kalau saudara melihat orang-orang non-Kristen, orang Kristen pindah agama, kita tidak mudah berkata, wah orang itu menyangkali imannya. Oh dia tidak menyangkali imannya, dia tidak pernah punya iman. Walaupun dari kecil Kristen. Ini memang orang-orang yang hatinya bengkok. Di antara mereka ada orang-orang yang kelakuannya lebih buruk dari orang-orang di luar Kristen. Bahkan lebih buruk dari orang-orang yang tidak beragama. Sebenarnya mereka sama sekali belum bisa dikatakan sebagai orang percaya. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali belum menerima Yesus. Nah ada lagi penjelasan mengenai apa itu menerima Yesus. Panjang sekali. Saya baru berpikir kalau seandainya 5 pertemuan mengenai keselamatan di luar Kristen ya, ini tidak cukup waktunya. Saya akan tambah lagi pertemuannya supaya jangan gantung. Supaya kalau tidak lengkap nanti repot ya. Nanti repot karena ini termasuk ajaran yang rawan. Dalam hal ini kita harus memahami apa yang dimaksud dengan menerima Yesus dan percaya kepada Yesus. Percaya adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Dari kata pistewo, yang artinya menyerahkan diri sepenuh kepada objek yang dipercaya. Menyerahkan diri kepada objek yang dipercaya. Orang-orang seperti itu ya tidak pernah menyerahkan diri ya. Pistewo, menyerahkan diri kepada objek ya yang dipercaya. Menyerahkan diri kepada Yesus berarti mengikuti jejaknya. Menerima Yesus berarti mengenakan hidupnya.
Ya, bukan hanya mempercayai sejarah tentang Yesus yang tertulis dalam Injil dan setuju. Bukan hanya begitu, menerima Yesus berarti mengenakan hidupnya. Mempercayai pribadinya. Ya. Sehingga mengenakan pribadinya tersebut. Secara khusus kita akan mengamati nanti mengenai pengertian menerima Yesus itu ya. Kalau dalam bahasa aslinya elabon, dari akar kata lambano, berarti menerima, menangkap, menggenggam, menariknya. Ya, ini intinya adalah mengakui Yesus, mengakui Dia sebagai pemilik kehidupan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya, dan yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau mengaku Yesus sebagai sang penguasa, orang akan menundukkan diri sepenuh kepada Dia. Ini orang-orang seperti ini digambarkan ya, digambarkan di dalam Injil, saudaraku, seperti orang-orang yang diundang ke pesta perjamuan yang diadakan seorang raja, tapi tidak memakai pakaian pesta. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Orang seperti ini masuk neraka. Tidak sedikit kok orang Kristen yang jadi rentenir, ya. Debt kolektor yang jahat, ada debt kolektor yang baik, yang sopan, ada, tapi ada yang jahat. Ya. Orang Kristen yang jadi copet. Dulu waktu saya masih muda, saudara, saya punya dosen itu ditodong oleh copet. Zaman itu saya masih muda ya, nggak tahu ya zaman itu copet berani terang-terangan di bus kota menodong. Waktu dosen saya itu ditodong, temannya itu satu suku dengan yang menodong. Maka temannya mengingatkan si penodong, jangan, kita sesama Kristen. Jangan. Yang nodong bilang apa? Kalau Yesus ada di sini, kutodong dia. Coba. Ini bukan bercanda nih saudara. Orang udah gila begitu kan. Kalau Yesus ada di sini, kutodong dia. Coba, gila. Ini mah udah gila. Ini kelompok yang ketiga ini memang orang-orang Kristen yang akan masuk neraka. Jadi saudara jangan berpikir bahwa semua orang Kristen itu masuk surga. Oh, karena percaya Yesus. Percaya itu apa? Karena menerima Yesus, Pak. Apa itu menerima Yesus? Dihakimi menurut perbuatan. Ayo kita lihat lagi di sini ya saudara. Dihakimi menurut perbuatan. Jadi kalau orang Kristen itu mengerti apa yang baik dan buruk di sini, tetapi melanggar, artinya jadi jahat, dia masuk neraka, saudaraku. Kristen itu standarnya mesti iman. Jadi begini, saudara. Mestinya begini, saudara. Baik, ya. Ini harus saya rubah, maaf. Ya. Ini sempurna. Ini baik. Ini jahat. Ini masuk neraka. Yang ini, saudara, masuk menjadi anggota masyarakat. Yang ini saudara dimuliakan bersama Yesus, menjadi anggota keluarga kerajaan. Standarnya itu ini. Maka Paulus berkata, aku berusaha baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, supaya aku berkenan. Itu di sini. Orang-orang non Kristen bisa baik, tapi kalau mereka menolak Yesus, Pak, menolak itu artinya melawan ya,
pasti jahat ya. Maka perhatikan orang-orang itu pasti jahat. Ada kelompok orang Kristen yang jahat. Jadi pejabat korupsi semena-mena terhadap sesama, menjadi majikan, menindas orang lemah. Orang non-Kristen saja punya pegawai, itu bisa setia sampai mati. Jadi ada orang-orang non-Kristen yang pembantunya sampai tua, sampai dibawa ke panti jompo. Dikunjungi seperti orang tua. Saya sudah melihat sendiri kok bagaimana orang Kristen memberi makan pembantunya seperti memberi makan kucing. Tidurnya di dapur, ngeringkel di bawah. Makannya diberi sepiring kecil seperti makan kucing, diambilin. Mungkin kalau belum busuk belum dikasih pembantu. Aduh, yang begitu mah enggak akan masuk surga, Bu. You itu jahat. Gaji pegawai ditahan. Mau pulang mestinya haknya pulang, enggak boleh, ditahan. Yang begini jahat, Bu, Pak. You masuk neraka kalau jahat begitu. Ada orang yang perlu uang hutang. Tapi ada orang yang suka hutang dan memang modusnya hutang tidak mau bayar. Aduh, itu di lingkungan gereja juga ada yang model begitu. Kalau hutang tidak bisa bayar karena kondisi, ya kita maklum. Ini sengaja untuk bisa beli barang, bisa senang-senang. Jahat. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang disebut sebagai ditentukan menjadi umat pilihan. Sama, ya ini orang Kristen juga ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kesempatan mendengar Injil tapi tidak menerima Yesus dengan benar. Tapi mereka tidak jahat. Nah, ini bedanya. Mereka bisa rajin ke gereja, mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, menjadi majelis. Bahkan mungkin bisa jadi pendeta karena orang-orang baik. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengikut jejak Tuhan Yesus. Jadi standarnya hanya menjadi orang baik. Yang begini ini banyak. Yang begini ini banyak. Mereka menjadi orang-orang penting loh di gereja. Jadi penatua, majelis. Tidak jarang yang jadi pendeta. Dan banyak orang Kristen juga dengan standar ini. Jahat tidak. Tapi ikut Yesus memikul salib, mempertaruhkan hidup tanpa batas untuk Tuhan Yesus juga tidak. Sebenarnya orang-orang ini kelompok manusia yang terpilih dari umat pilihan. Tapi mereka tidak merespon keselamatan dengan benar. Jadi ya mereka akhirnya tidak mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mereka tidak mengalami proses pendewasaan. Karena tidak mengalami proses pendewasaan, maka mereka tidak semakin serupa dengan Yesus. Tidak semakin sempurna seperti Bapa. Tidak mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Tidak pernah mengenakan kodrat ilahi. Keselamatan yang diberikan agar manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula tidak mereka alami. Mereka hanya menjadi manusia yang baik, hidup menurut hukum atau secara moral umum mereka baik. Tetapi mereka tidak mengerti bagaimana hidup sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Dengan demikian secara moral mereka tidak pernah menjadi miniatur karakter Allah. Secara karakter mereka tidak pernah menjadi miniatur Allah. Tidak pernah memiliki pikiran perasaan Kristus. Kehidupan mereka masih meleset. Tidak sesuai dengan yang dirancang oleh Allah. Mereka tidak pernah dapat mengatakan hidupku bukan aku lagi. Tidak pernah.
Pengiringan yang kurang benar terhadap Tuhan tidak membangun karakter seperti Kristus. Mereka tidak pernah menjadi anak-anak Allah yang sah atau yang disebut huios. Mereka hanya menjadi orang baik, orang santun dan beradab di tengah-tengah masyarakat. Sayang saudaraku, mereka tidak menjadi orang-orang yang masuk anggota keluarga kerajaan. Tidak pernah menjadi bangsawan surgawi, tidak pernah menjadi aristokrat kerajaan surga, atau tidak pernah menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Tapi mereka bukan orang jahat, orang-orang baik. Dari kehidupan mereka tidak memancarkan dimensi kekekalan, saudaraku. Tentu mereka tidak berani hidup all out untuk Tuhan, tidak berani. Tidak berani, mereka tidak berani hidup all out untuk Tuhan. Mereka tidak bisa berkata hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kelompok ini pada dasarnya belum beriman. Dan saya khawatir sekali saudaraku, orang-orang yang mengaku mengenal suara kebenaran bisa lebih buruk dari orang-orang ini. Betul. Jadi saya melihat orang-orang Kristen yang sederhana, yang tidak belajar teologi tinggi-tinggi, tapi memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Orang yang memiliki roh yang lemah lembut dan tentram, saudara. Dan tidak menyakiti sesama. Dia bisa membela, membantu orang dengan baik. Tapi ada orang-orang yang belajar teologi, yang malah mengaku mengenal suara kebenaran, tapi licik, egois. Saya khawatir orang-orang yang seperti ini malah masuk kelompok ketiga. Hanya karena berpendidikan, karena pinter bisa mengemas perilakunya di mata orang baik, tapi hatinya bengkok. Cerdas untuk mengemas hidup dengan baik. Saya takut, saya khawatir. Jadi ada kelompok yang memang kelihatannya baik tapi tidak baik. Ini termasuk kelompok ketiga itu, orang Kristen yang jahat itu. Tapi ada kelompok orang Kristen yang ia datang ke gereja, ya dia mendengar khotbah yang memang tidak sampai pada bottomless. Artinya tidak habis-habisan, tidak all out. Jadi yang dia pahami ya agama Kristen harus berbuat baik, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya menolong orang, tapi tidak all out. Mereka bisa menjadi anggota masyarakat juga, tapi tidak menjadi anggota keluarga kerajaan. Nah saya khawatir ada orang-orang yang belajar teologi, yang mungkin juga punya kedudukan dalam gereja sebagai majelis, penatua atau bahkan pendeta, tapi licik, bengkok hatinya. Justru orang-orang seperti itu tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Ngeri saudara. Dan saya itu berpotensi jadi manusia seperti itu. Kalau saya tidak berubah, tidak mau bertobat, ya saya bisa terhilang juga seperti itu. Puji Tuhan ya kita sadar ya. Kita telah salah supaya kita sekarang masuk kelompok yang pertama. Kelompok orang yang disebut sebagai ditentukan menjadi umat pilihan, mendengar Injil, menerima Yesus dengan benar. Ini orang-orang yang mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sehingga mengalami proses pendewasaan. Hidupnya hanya diarahkan untuk bagaimana sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus, mengambil bagian dalam kekudusan Allah, mengenakan kodrat ilahi. Agenda hidupnya hanya bagaimana dikembalikan ke rancangan Allah semula. Mereka tidak puas hanya menjadi orang baik. Mereka tidak puas hanya menjadi orang yang santun secara moral umum, tetapi mau rindu dalam segala hal yang dia pikirkan, diucapkan, dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini Kristen yang benar. Kristen yang kehilangan nyawa supaya memperoleh nyawa.
Dengan demikian secara moral mereka menjadi miniatur Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Inilah yang dimaksud memiliki pikiran perasaan Kristus. Ini kehidupan Kristen yang sejati. Dan Allah mengendaki keselamatan itu sampai tingkat ini. Supaya mereka bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dengan keberadaan yang benar itu, mereka membangun karakter Allah, sehingga dapat menjadi anak-anak Allah yang sah atau huios. Kehidupan mereka akan nampak dalam keagungan perilakunya yang tidak bercacat dan tidak bercela. Mereka digambarkan seperti orang-orang yang menerima undangan menghadiri pesta di Matius 22 ayat 1 sampai 14 dan mengenakan pakaian pesta sehingga mereka dilayakkan menikmati pesta itu, dan pakaian itu adalah pakaian kesucian. Orang-orang ini namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 21 ayat 27. Orang-orang percaya yang benar ini adalah kelompok bangsawan surgawi, aristokrat kerajaan surga, anggota keluarga kerajaan surga. Dari kehidupan mereka akan memancar dimensi kekekalan. Dan Yesus berkata untuk orang-orang ini, mereka melihat perbuatanmu, kota yang terletak di atas bukit mustahil tersembunyi. Mereka melihat perbuatanmu, mereka melihat surga. Pasti orang-orang seperti ini akan membela Tuhan tanpa batas dan rela menderita bagi Kristus sebagai utusan-utusannya. Segenap hidup mereka diarahkan kepada kerajaan surga. Hidup mereka sepenuhnya hanya untuk kepentingan kerajaan Allah. Inilah orang-orang yang siap meninggalkan dunia, dan bagi mereka kematian adalah kesukaan, karena kematian berarti pertemuan dengan Yesus. Yesus Tuhan yang dirindukan dan dicintainya. Tentu orang-orang seperti ini akan dimuliakan bersama dengan Yesus. Roma 8 ayat 17. Oleh karena mereka ini bisa mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, maka mereka bisa menjadi biji mata Allah dan bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri dengan kasih seperti yang Allah miliki. Hebat saudaraku. Nah, ini standar yang benar. Saudara sudah melihat tadi petanya ya? Udah bisa melihat petanya ya? Kelompok itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok menolak. Ini jelas kelompok menolak Yesus akan terbuang. Ini kelompok orang yang terpilih, benar-benar lulus. Ini Kristen masyarakat. Ini saudara tahu, Kristen jahat. Ini orang yang tidak mendengar Injil. Ini yang salah mendengar Injil. Paling tidak ada kelompok ini, orang yang menjadi Kristen sejati itu cuma di sini, saudara. Diberi banyak, tapi memenuhinya. Ini diberi sedikit, tidak dituntut banyak. Kristen sederhana, tapi tidak jahat. Ini Kristen tapi jahat. Jangan saudara bayangkan Kristen jahat itu Kristen yang pergi ke pelacuran. Oh, tidak harus begitu. Mungkin mereka jadi aktivis gereja. Mungkin jadi pendeta. Mungkin jadi dosen sekolah tinggi teologi. Tetapi hatinya bengkok. Bengkok. Tidak takut akan Allah. Egois.
tidak bisa meratapi menangisi jiwa-jiwa. Melayani Tuhan pun untuk kehidupan nafkah pribadi, hanya untuk kepentingan pribadi. Mulutnya jahat. Bisa. Lalu ada orang yang tidak mendengar Injil sama sekali. Tadi sudah saya jelaskan. Ada kelompok orang yang salah mendengar Injil. Nah ini juga sudah saya jelaskan saudara. Ya, ini dihakimi menurut perbuatan. Sesuai dengan apa yang dia pahami mengenai hukum. Ya, yang sesuai dengan hukum yang mereka pahami. Kalau ini jahat sudah. Ya, ini jahat. Pak, kalau kelompok ini jahat bagaimana Pak? Ya masuk neraka kan saudaraku. Ya, pokoknya semua orang jahat masuk neraka saudaraku. Yang ini saya pisahkan karena ini berhubungan langsung dengan sikapnya terhadap Yesus. Ya. Yang ini Pak, kalau jahat gimana Pak? Ya tetap masuk neraka lah saudaraku. Ya, masuk neraka lah kalau jahat saudara. Kalau ini jahat ya masuk neraka. Yang ini aja jahat masuk neraka. Jadi ada kemungkinan ini menjadi anggota masyarakat. Yang ini boro-boro sempurna, anggota masyarakat pun tidak. Ini mah pasti masuk neraka, ini juga masuk neraka. Yang di sini ada kemungkinan menjadi anggota masyarakat. Tapi ada yang masuk neraka juga kalau jahat. Yang ini Kristen yang baik bisa menjadi anggota masyarakat kalau ini menjadi anggota kerajaan, anggota keluarga kerajaan. Saudara, terus terang ya saudara, saya itu mempersiapkan 4 poin kelompok manusia. Saya menjelaskan juga mengenai peran perbuatan baik, standar yang berbeda, pengertian menerima Yesus. 4 bahan, baru 1. Jadi kalau nanti terpaksa pertemuan saya perbanyak, nanti saya sampaikan kepada panitia atau pengurus, ya mungkin tidak bisa 5 pertemuan. Kalau 5 pertemuan nggak akan selesai, nanti saya paksakan jadi gantung. Kalau sudah menggantung, aduh repot saudaraku. Jadi repot nanti. Pengertian saudara jadi tidak lengkap, tidak utuh saudara, ya. Tidak lengkap, tidak utuh saudaraku, ya. Jadi ada penjelasan-penjelasan yang harus saya ulangi supaya saudara-saudara mengerti secara mendalam. Seperti ketika saya menyinggung mengenai pengertian menerima Yesus, nah itu kan apa? Tadi saya sempat singgung. Ini khusus pembahasannya mengenai pengertian menerima Yesus. Saya sempat singgung juga mengenai standar yang berbeda. Standar yang berbeda, saya sudah singgung tadi. Nanti saya jelaskan lagi dalam penjelasan khusus itu, yang ini. Jadi tidak sederhana, ya. Nah ini standar yang berbeda. Orang percaya ini, orang non-Kristen itu ini. Apakah ada keselamatan di luar Kristen Pak? Ada, tapi jenis keselamatannya beda. Kalau ini harus dikembalikan ke rancangan semula, baru boleh. Baru diakui sebagai mempelai. Yang ini bukan mempelai, saudaraku. Di sini bukan mempelai.